Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya muhillal muskilati ya Allah, sari'ul ijabah, amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, pemirsa channel Amiruddin KDR dan subscriber channel Amiruddin KDR, pemirsa setia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, kita diberi kesehatan, diberi kenikmatan, masih tetap adanya sehat dan roh di dalam jiwa kita, di dalam diri kita ini. Coba bayangkan kalau roh kita berpisah, sudah diambil ataupun sudah kembali ke hadiratnya, tentunya kita tidak bisa seperti sekarang ini. Pemirsa mungkin tidak bisa menjalankan aktivitas, bahkan mungkin sedang di 7 hari ataupun 40 hari ataupun 1000 hari. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, terhampar di hadapan kita kesempatan untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Maka marilah kita gunakan kesempatan ini dengan sekuat tenaga, dengan keikhlasan, dengan mana suara adzan senantiasa mengingatkan diri kita untuk menuju ke kebahagiaan. Pemirsa yang berbahagia, sebagaimana kita setiap harinya, sehari malam kita pasti diingatkan untuk segera menuju ke kebahagiaan. Hayya 'alal falah, jelas itu adalah mengingatkan untuk kita meraih kebahagiaan. Pemirsa yang berbahagia, yang terhampar dan banyak sekali keutamaannya yang akan terhampar beberapa hari lagi, yakni adalah bulan Ramadan. Dan ini adalah kesempatan bagi kita yang masih diberi kesempatan hidup di dunia ini untuk menjalaninya. Di mana siapa saja yang mau melaksanakan berpuasa di bulan Ramadan berdasarkan keimanan dan keikhlasan, hanya mengharap ridho Allah, itu akan diampuni dosa-dosa yang telah kita laksanakan ataupun kita lewati, dan akan diampuni juga dosa-dosa yang akan datang. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau di dalam hadis ini menyampaikan bahwa dosa yang telah lewat, dosa yang telah kita lalui secara kita sadari ataupun kita sadari, itu merupakan yang harus adanya mengimbangi dengan kebaikan. Dan ini terhampar bagi kita yang masih diberi kesempatan hidup sampai di bulan Ramadan untuk mau melaksanakannya. Yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan berdasarkan keimanan ada di dalam hati kita dan keikhlasan menerima sami'na wa ta'na dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan garis besarnya hanya mengharap ridho Allah, itu dosa yang telah dilaksanakan, yang telah dilalui, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, siapa sih di antara kita kalau ditanya mau bahagia atau tidak, pasti akan menjawab
pengen mencapai ataupun meraih suatu kebahagiaan. Akan tetapi tidak sedikit di antara kita yang masih hidup dan ada kesempatan tapi mengabaikan seruan untuk mencapai suatu kebahagiaan. Dan dipesan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, ittaqullah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kita hendaknya untuk senantiasa berusaha semaksimal mungkin di dalam menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita, menjaga amaliyah kita dimanapun kita berada. Pemirsa yang berbahagia, dimanapun kita berada. Mungkin pada saat ini posisi pemirsa yang sedang kebetulan menjalankan aktivitas sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai juragan, sebagai pemimpin, apapun posisinya, tetap mendapatkan peringatan untuk senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Tidak terlepas juga seperti saya, seperti pemirsa dan kaum muslimin yang masih punya kesempatan ataupun kesempatan hidup ini tetap mendapatkan peringatan seperti ini ataupun anjuran. Bahkan kalau tidak boleh ataupun tidak berlebihan, ini merupakan perintah yang harus kita laksanakan, kita upayakan. Dalam posisi berdiri, dalam posisi nungging, dalam posisi istirahat, dalam posisi apapun, untuk senantiasa menjaga mawas diri, hati-hati, dan untuk tetap pada prinsip menjalankan apa yang diperintahkannya dan juga menjauhi apa yang dilarangnya. Haitsu ma kunta, dan kita mau menyadar diri ataupun sadar diri apabila kita melaksanakan sesuatu yang tidak berkenan ataupun tidak pantas ataupun seyogianya tidak dilakukan, atau tetapi kita dengan sadar ataupun tidak sadar melaksanakannya, kita segera mari kita untuk senantiasa segera mengakui dan bertaubat dengan istighfar, dengan melakukan suatu kebaikan yang lain, dengan pengakuan bahwa ini saya salah ya Allah, ataupun kita meminta maaf apabila sesama makhluk, sesama manusia, terus kemudian kita mengimbangi dengan perbuatan yang lebih baik, yang lebih menjadikan muncul suatu keikhlasan, suatu ridho ataupun suatu yang diterima oleh sesama manusia, bahkan yang menjadikan Allah semakin senang pada diri kita, dengan namanya taubat, dengan berdoa sebagaimana doanya para nabi, diantaranya adalah dengan doa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ataupun dengan doa yang lain, ada sayyidul istighfar, ada sholawat dan seterusnya. Kemudian kita melakukan, setelah ekspresi pengakuan, kita melakukan suatu amalan yang bisa menjadikan ridhonya Allah ataupun menjadi senangnya sesama manusia di dalam berkomunikasi dengan berhubungan sesama manusia. Wa khaliqin nas, yakni kita berusaha untuk berakhlak, berperilaku, bersopan santun dengan sosial sesama manusia dengan akhlak yang baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jadi mari kita saling doa mendoakan dan kita senantiasa mampu untuk bersyukur, mensyukuri. Allahumma hina syakirin, ya Allah limpahkanlah kepada kami semua orang-orang yang bersyukur. Allahumma hina syakirin, hidupkanlah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Allahumma hina syakirin tawaffana, dan apabila engkau mencabut, menginginkan ataupun menghendaki kami kembali kepada engkau, Allahumma hina syakirin tawaffana, kami ambillah muslimin dalam posisi yang berserah diri hanya kepada engkau, ataupun kita dalam keadaan muslim. Allahumma hina syakirin tawaffana muslimin walhikna, dan kita dikumpulkan, dipertemukan dengan orang-orang yang soleh. Walhikna bis-sholihin, amin amin ya robbal alamin. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi pemirsa yang mau mengambil mutiara kebaikan,
mutiara kebaikan yang bisa mendatangkan kemanfaatan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Al-afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.